Halo semua, kembali lagi. Seperti yang saya janjikan kemarin, kali ini kita akan sekilas membahas tentang Object Manager ya. Memang niatnya kemarin dibuat satu video karena terlalu panjang, jadinya kita pisah. Dan semoga belum bosan ya dengan teori kemarin, ya namanya juga teori ya pasti membosankan. Oke, nanti untuk membantu kita memahami Object Manager, saya akan membuka sebuah file. Ini ya beberapa yang sudah saya kerjakan. Oke. Jadi Object Manager adalah jendela atau panel yang digunakan untuk mengatur objek, mengatur susunan objek. Ya. Anda bisa menampilkannya melalui Docker seperti ini. Atau andai kata Docker ini tertutup, saya tutup dulu ya. Anda bisa menampilkan atau mengeluarkan jendela Object Manager dari menu Window, kemudian Docker, dan pilih Object Manager. Seperti ini. Oke, saya akan terangkan. Jadi, Object Manager seperti yang saya terangkan tadi, Object Manager adalah jendela yang digunakan untuk mengatur susunan dari objek pada desain kita. Seperti ini, di sini ada layer, ada object properties, kemudian ada edit across layer. Jadi maksudnya kita bisa ngedit langsung dari sini, tidak perlu berpindah dari halaman. Langsung kita edit layer dari halaman selain halaman aktif, atau kita bisa mengedit layer di halaman tertentu dengan cara diklik di sini. Kemudian ini adalah layer manager view. Kita buka dulu. Kalau all page layer and object, maksudnya dalam tampilan Object Manager ini semua layer pada semua halaman ditampilkan jadi satu. Kalau current page layer only seperti ini, maka yang ditampilkan pada panel Object Manager hanyalah layer halaman aktif. Ya, ini saya kembalikan ke default. Saya harap sudah maklum ya, atau sudah diketahui layer itu lapisan ya, lapisan objek pada desain. Juga kalau sudah familiar dengan Photoshop pasti juga sudah familiar dengan penggunaan layer ini. Kalau belum, kita akan terangkan secara sekilas. Jadi yang membedakan antara program grafis vektor dengan bitmap adalah beberapa, maksud saya, di antaranya adalah layer ini sendiri. Kalau dalam program bitmap seperti Photoshop, Photopaint, GIMP, dan seterusnya, satu layer sama dengan satu objek. Jadi kalau objeknya ada 10, maka di layernya juga ada 10. Ini akan berbeda ketika pada program vektor seperti CorelDRAW, Illustrator, dan seterusnya, di mana satu layer, ini saya contohkan di halaman yang belakang, satu layer bisa berisi dengan berbagai objek. Jadi satu layer bisa berisi beberapa objek, sedangkan satu dokumen bisa berisi, maksud saya satu halaman bisa berisi beberapa layer. Seperti ini contohnya. Ini masih satu layer, contohnya ini layer semua jadi satu, ini berisi berbagai objek seperti tulisan, kotak, dan seterusnya. Kita bisa mengatur layar jadikan semua seperti ini, atau cara yang lebih baik adalah dengan cara memisah satu kategori. Misalnya satu kategori layar kita jadikan satu dengan objeknya. Seperti yang di atas ini, depan ini maksudnya adalah ini adalah halaman, ini halaman, dan master page. Master page adalah secara keseluruhan ini dikatakan sebagai master page.
Oke, di sini ada guide, maksudnya adalah guideline yang kita sudah bahas seperti ini guideline. Kemudian ada foto dan seterusnya. Ini pada layar foto saya mengelompokkan beberapa objek yang memang berkaitan dengan foto. Misalnya foto itu sendiri, kemudian ada frame-nya, kemudian ada background-nya. Terus untuk teks atau barcode kita juga sudah kelompokkan pada layar teks. Ini berisi dengan teks nama siswa, nomor induk dan seterusnya. Ada juga di bagian atas. Oke. Jadi pada intinya objek manager itu digunakan untuk mengatur susunan objeknya. Misalnya kita mau pindah posisi foto ini ada di belakang, maka kita tinggal di drag saja. Maaf, seperti ini kita drag aja, kita posisikan di belakang, misalnya kita posisikan di belakangnya atau di depan background, di belakangnya bagian atas, maka foto akan berpindah posisinya pada layar di bawah layar bagian atas. Begitu juga misalnya kita pindah teks ini, kita pindah ke belakang, memang tidak terlihat ya, kebetulan dia pada posisi yang tidak bertumpang tindih. Jadi untuk mengembalikan kita tinggal drag saja, drag, kemudian tarik di atas layar yang kita kehendaki. Ya, seperti ini. Nanti di sini juga ada tanda print, ada tanda mata atau tanda bolpen. Ini maksudnya kalau mata ini diklik seperti ini, maka dia akan disembunyikan. Kalau ini tanda printer ini dicentang atau di tanda silang atau di tanda bulat, ini artinya maka nantinya pada layar foto ini tidak akan dicetak atau unprintable, tidak akan dicetak. Dan yang terakhir ini adalah lock atau unlock, itu istilahnya non editable, yang nggak bisa diedit. Kalau ini sudah dicentang maka ini sudah nggak bisa diedit, ya, dikunci istilahnya. Nanti kita bisa terapkan, misalnya pada bagian atas ini kita nggak ingin merubah bagian ini, maka kita bisa lock agar aman, tidak geser-geser atau tidak berubah seperti itu. Ups, ini karena backgroundnya ya, maaf. Kita juga bisa kunci ini, nanti kita edit lah. Ini sudah nggak bisa geser backgroundnya. Oke, itu saja sekilas tentang object manager. Nanti kita akan kupas ya, kita akan kupas pada project-project yang lainnya. Setidaknya kita tahu dulu sekilas tentang object manager dan kegunaannya. Oke, sekian, like dan subscribe. Assalamualaikum.